Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau merenungkan saat teduh pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan syukur Bapa untuk penyertaan-Mu dari hari demi hari. Engkau sertai kami dalam istirahat kami Tuhan semalam, dan sampai pada pagi hari ini kami boleh membuka mata kami. Kami boleh melihat indahnya dunia, indahnya alam semesta yang telah Engkau ciptakan. Pada pagi hari ini Bapak, sebelum kami mau melakukan banyak aktivitas, kami mau berendam di hadirat-Mu, kami mau mencari apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Proteksi setiap hidup kami Bapak, di rumah kami masing-masing dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saat teduhnya berjudul apa yang ada di tanganmu. Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan Alkitabnya. Kita mau buka di Keluaran 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Tapi kita mau langsung lompat di ayat yang ke-1 sampai ke-2. Keluaran 4 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Beginilah firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kegentaran Musa untuk bertemu Firaun bukan hanya logis, tapi juga sangat pribadi. Bisa dibayangkan, selama 40 tahun dia tinggal di istana Firaun, kemudian melarikan diri karena masalah. Untuk kembali ke tempat itu membutuhkan keberanian yang tidak kecil. Apalagi Musa kembali tanpa membawa kekuatan fisik apapun. Meskipun Tuhan sudah membuat janji akan menyertai Musa, bahkan dia sendiri yang akan memaksa Firaun, tapi ternyata kegentaran itu masih tersisa. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Begitulah firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat yang ke-20. Untuk meyakinkan Musa, akhirnya Tuhan bertanya sebuah pertanyaan sederhana. Apakah yang di tanganmu itu? Tuhan sedang mengatakan kepada Musa, apapun yang di tangannya bisa digunakan Tuhan untuk menjadi alat menyelesaikan mandat. Tongkat yang di tangan Musa itulah yang akhirnya menjadi alat profetis untuk melakukan mujizat-mujizat di depan Firaun dan Mesir. Sampai akhirnya tongkat yang sama dipakai Tuhan untuk membelah Laut Merah. Salah satu mujizat terbesar dalam sejarah umat manusia terjadi karena sebuah tongkat. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tuhan bisa menggunakan apapun yang ada karena Dia adalah Tuhan. Karena sebenarnya bukan tongkatnya atau bahkan bukan Musa, tetapi tangan Tuhan sendiri yang memaksa Firaun melepaskan Israel. Seperti juga Musa, apa yang ada di tangan kita bisa digunakan untuk menyelesaikan setiap mandat ilahi yang kita emban. Setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan melipatkan apa yang ada. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, dan Lukas pasal 19 ayat yang ke-17. Kita semua hanya alat yang bisa dipergunakan apabila kita mau, taat, dan setia. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Begitulah firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-11. Tuhan selalu bekerja sama dengan orang-orangnya. Dia yang membuat rencana dan menjamin kemenangan, bahkan melakukannya sendiri.
Tapi dia membutuhkan Musa, Paulus, dan kita untuk menjadi tangan, kaki, mata, telinga, dan mulutnya. Kita hanya perlu menyerahkan tongkat kita kepada Tuhan untuk dipergunakan bagi kepentingan kerajaan. Kata tongkat dalam bahasa Ibrani dipakai kata mateh, yang bisa diartikan tongkat kerajaan atau ranting cabang biasa, dan juga mengandung arti kata suku. Dalam kisah Ester, tongkat kerajaan, scepter, yang diberikan ke Ester berarti kemurahan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai 8, kita adalah carang atau ranting yang tidak bisa hidup sendiri tanpa dicangkokkan. Kata mateh juga digunakan untuk kata suku dalam Keluaran 35 ayat yang ke-30, yaitu kumpulan orang yang disatukan karena darah keluarga atau tempat tinggal, biasanya dipimpin seorang kepala yang membawa tongkat. Bukan apa yang kita punya, tapi bagaimana kita menggunakan yang ada. Saat teduh pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita punya hari ini Tuhan bisa gunakan semuanya untuk mencapai mandat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita sama-sama percaya bahwa setiap rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tuhan tidak pernah membuat jalan yang salah. Tuhan tidak pernah membawa kita ke jalan yang salah, tetapi Dia selalu membawa ke dalam rencana-rencana yang sangat luar biasa, ke dalam rencana-rencana yang sangat indah. Mari saudara, pada pagi hari ini kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Setiap pribadi kami, Bapa, untuk kami tidak takut lagi untuk melangkah, karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Setiap apapun yang ada dalam tangan kami, Engkau dapat menjadikannya sebagai alat-Mu, Tuhan. Ajari kami untuk taat dan setia kepada-Mu. Ajari kami untuk berani melangkah, karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan semuanya. Setiap rencana-Mu tidak ada rencana yang gagal. Setiap rancangan-Mu tidak ada rancangan yang jahat bagi setiap hidup kami, Bapa. Lebih dari
mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Biarkan setiap mata Tuhan mulai melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Setiap apapun yang Engkau rencanakan, setiap apapun yang Engkau rancangkan Tuhan, tidak ada yang gagal. Biarpun mata manusia menganggapnya sebuah kemustahilan, tapi kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulai hari ini Bapa, Engkau buka setiap mata, biarkan setiap mata melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa setiap apapun yang Tuhan rencanakan adalah rencana yang indah. Tidak ada yang gagal di dalam Tuhan. Buat kami percaya Tuhan, mulai hari ini buat kami percaya. Ketika kami melewati masa-masa yang tidak enak, ketika kami melewati masa-masa yang sulit, buat kami percaya bahwa di dalam Tuhan akan ada sesuatu yang besar. Tuhan yang akan memutarbalikkan keadaan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarkan mulai hari ini Tuhan, iman kami semakin besar di dalam Engkau. Kami sangat bersuka cita karena kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap aktivitas kami pada pagi hari ini, dalam satu hari ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Biarkan semuanya terjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan, yang sudah mengikuti, yang sudah mendengarkan saat teduh pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.